saya Dewa Yuari Ambarawati dengan NPM 2021321214454. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yang dimana pertanyaannya bagaimana perkembangan teknologi informasi mempengaruhi strategi global perusahaan. Jadi, perkembangan teknologi informasi sangat mempengaruhi strategi global perusahaan, di mana perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar pada strategi global perusahaan dengan mempermudah komunikasi lintas negara, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas akses pasar ke internasional. Dengan teknologi seperti e-commerce, perusahaan dapat menjual produk ke berbagai negara tanpa perlu memiliki kehadiran fisik di setiap wilayah. Sementara media sosial membantu memasarkan produk secara efektif ke target pasar yang spesifik. Teknologi juga mendukung pengelolaan rantai pasok yang lebih efisien dan transparan, sehingga proses pengiriman dan logistik menjadi lebih mudah. Namun, perubahan ini juga menghadirkan tantangan baru seperti meningkatnya persaingan global, kebutuhan untuk terus berinovasi, dan pentingnya mengelola risiko seperti keamanan data dan kerentanan terhadap serangan cyber. Perkenalkan, nama saya Sang Ayubadi Trisna Dewi dengan NPM 2021321214438. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 2, yaitu apa sajakah faktor pendorong yang menentukan potensi globalisasi industri? Nah, di mana jawabannya ada beberapa faktor pendorong yang menentukan potensi globalisasi industri, yaitu yang pertama ada integrasi ekonomi, di mana integrasi ekonomi tersebut merupakan kesepakatan perdagangan internasional yang mempermudah kerjasama antar negara, sehingga mendorong pertumbuhan industri global. Yang kedua ada perkembangan teknologi, di mana kemajuan dalam teknologi komunikasi dan informasi dapat mengurangi batasan geografis, mempercepat interaksi dan kolaborasi di antara industri. Yang ketiga ada perubahan politik. Nah, di mana dinamika politik global seperti transisi negara-negara ke sistem ekonomi terbuka serta adanya perkuatan antara hubungan internasional. Yang keempat ada perusahaan transnasional, di mana perusahaan yang beroperasi di berbagai negara menyebarkan teknologi dan inovasi, serta berkontribusi pada perekonomian global. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimade Ristia Duyanti dengan NPM 462. Izin menjawab pertanyaan nomor 3 dengan pertanyaan bagaimana kaitan antara strategi pemasaran global dan standarisasi. Jadi jawabannya, strategi pemasaran global dan standarisasi memiliki hubungan nyata. Ketika sebuah perusahaan ingin memasarkan produk atau jasanya secara global, mereka sering dihadapkan pada pilihan apakah akan menggunakan strategi yang sama di semua negara atau standarisasi atau menyesuaikan strategi tersebut untuk setiap pasar yang berbeda. Standarisasi memungkinkan perusahaan untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi, membangun citra merek yang kuat secara global, dan meraih skala ekonomi. Namun, tidak semua aspek pemasaran dapat distandarisasi secara penuh. Terkadang, perusahaan perlu melakukan adaptasi dan menyesuaikan dengan kondisi pasar lokal yang unik, seperti preferensi konsumen, regulasi pemerintah, dan faktor budaya. Jadi kesimpulannya, strategi pemasaran global dan standarisasi saling melengkapi. Perusahaan yang sukses dalam pemasaran global akan mampu menemukan keseimbangan antara efisiensi yang ditawarkan oleh standarisasi dan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai pasar. Perkenalkan, nama saya Gusti Putu Ayu Kirani, NPM 202132121452. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu apa manfaat dari implementasi strategi pemasaran global? Jawabannya, implementasi strategi pemasaran global memberikan berbagai manfaat signifikan bagi perusahaan. Yang pertama, ia memperluas pangsa pasar, memungkinkan akses ke basis pelanggan yang besar dan meningkatkan kesadaran merek di seluruh dunia. Yang kedua, strategi ini dapat menghemat biaya, waktu untuk memungkinkan kampanye
pemasaran yang lebih luas tanpa melakukan penyesuaian untuk setiap negara. Selain itu, pemasaran global juga meningkatkan kompetensi pelaku usaha, mendorong inovasi dan kualitas produk yang dapat bersaing di pasar internasional. Terakhir, hal ini menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan reputasi perusahaan secara global. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayuari Krisna Arini dengan IMPM 2021-32-12-14-32. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 dengan pertanyaan bagaimana perbedaan strategi pemasaran regional dan global. Izin menjawab. Perbedaan antara strategi pemasaran regional dan global terletak cakupan pasar, pendekatan penyesuaian produk, serta cara beradaptasi dengan kebutuhan konsumen yang berbeda. Berikut adalah perbedaan utama antara keduanya. 1. Cakupan pasar. Pemasaran regional fokus pada pasar tertentu dalam suatu wilayah geografis yang lebih kecil seperti Asia Tenggara, Eropa Selatan, atau Amerika Latin. Strategi ini mempertimbangkan karakteristik budaya, sosial, dan ekonomi wilayah tersebut. Pemasaran global mengarah pada pasar di seluruh dunia. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan satu pendekatan yang dapat diterima di berbagai negara dan benua, dan sedikit penyesuaian untuk kebutuhan lokal. 2. Penyesuaian produk. Pemasaran regional menyesuaikan produk dan pesan pemasaran agar sesuai dengan preferensi lokal dan budaya di wilayah tersebut. Misalnya, makanan atau desain produk yang lebih sesuai dengan kebiasaan konsumsi di wilayah tertentu. Pemasaran global cenderung menggunakan pendekatan yang lebih standar dan seragam walaupun ada penyesuaian minimal untuk memenuhi perbedaan pasar tertentu. Banyak elemen produk dan iklan yang tetap konsisten di berbagai negara. 3. Strategi iklan dan promosi. Pemasaran regional, iklan dan promosi disesuaikan dengan bahasa, norma, sosial, dan kebiasaan lokal. Misalnya penggunaan selebriti lokal atau pesan yang lebih relevan dengan isu-isu regional. Pemasaran global menciptakan kampanye yang bersifat universal dengan pesan yang dapat diterima oleh konsumen dan berbagai negara, meskipun kadang disesuaikan dengan sedikit untuk berbagai bahasa atau budaya. 4. Pendekatan distribusi. Pemasaran regional distribusi lebih fokus pada saluran lokal atau regional yang paling efisien yang bisa berbeda-beda tergantung negara atau wilayah. Pemasaran global fokus pada saluran distribusi yang lebih luas dan global yang paling efisiensi, dan global termasuk e-commerce internasional dan mitra distribusi besar yang mencakup banyak negara. Skala ekonomi, pemasaran regional lebih banyak mengandalkan penyesuaian lokal yang mungkin mengurangi potensi skala ekonomi karena biaya dapat lebih tinggi akibat kebutuhan penyesuaian produk dan pemasaran. Pemasaran global memanfaatkan skala ekonomi yang lebih besar dengan pendekatan yang lebih standar dan penggunaan sumber daya di tingkat internasional. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, perkenalkan nama saya Nikade Dian Arisanti dengan NPM 459. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 yang dimana pertanyaannya bagaimana perbedaan strategi pemasaran regional dan global. Perbedaan strategi pemasaran regional dan global terletak pada cakupan pasar, pendekatan, adaptasi produk, serta pendekatan komunikasi dan distribusi yang digunakan oleh perusahaan. Ada beberapa perbedaan utama, yaitu yang pertama ada cakupan pasar, yang dimana pemasaran regional berfokus pada
pasar di wilayah tertentu seperti satu negara atau beberapa negara yang memiliki karakteristik serupa. Sedangkan pemasaran global melibatkan strategi yang diterapkan di seluruh dunia. Perusahaan berusaha untuk menciptakan penawaran produk atau layanan yang dapat diterima oleh konsumen di berbagai negara. Perbedaan yang kedua ada penyesuaian produk, yang dimana pemasaran regional produk seringkali disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan, budaya, bahasa, atau preferensi konsumen di wilayah tertentu. Sedangkan pemasaran global, produk cenderung lebih standar dan dipasarkan dengan sedikit penyesuaian. Perbedaan yang ketiga ada di strategi harga, yang dimana pemasaran regional penetapan harga lebih fleksibel dan seringkali disesuaikan dengan daya beli dan kondisi pasar di wilayah tertentu. Sedangkan di pemasaran global, strategi harga cenderung lebih terstandarisasi dengan sedikit perbedaan. Selanjutnya, perbedaan yang keempat ada komunikasi dan promosi. Pemasaran regional, pesan iklan dan promosi lebih disesuaikan dengan bahasa dan nilai-nilai budaya. Sedangkan pemasaran global, meskipun ada upaya untuk menggunakan kampanye, pemasaran yang lebih global, pemasaran umumnya lebih seragam. Perbedaan yang terakhir ada di distribusi dan saluran, yang dimana pemasaran regional, saluran distribusi seringkali lebih terfokus pada kebutuhan dan infrastruktur lokal. Sedangkan pemasaran global, saluran distribusinya seringkali lebih terstandarisasi di berbagai pasar internasional, meskipun perbedaan dalam logistik dan infrastruktur di setiap negara mungkin mempengaruhi cara produk distribusi. Secara keseluruhan, pemasaran regional lebih fokus pada adaptasi dengan pasar lokal, sedangkan pemasaran global lebih mengutamakan konsistensi dan efisiensi dalam skala internasional. Perusahaan seringkali harus memiliki strategi mana yang paling sesuai berdasarkan tujuan bisnis, sumber daya, dan karakteristik pasar yang ingin dijangkau. Dengan soal apa kelebihan dan kelemahan dari strategi pemasaran regional. Jawabannya, strategi pemasaran regional memiliki kelebihan dan kelemahan sebagai berikut. Ada kelebihan strategi pemasaran regional adalah yang pertama ada relevansi lokal, menyesuaikan produk dan pesan dengan kebutuhan serta referensi pasar lokal. Yang kedua, membangun koneksi yang lebih baik dengan konsumen melalui pendekatan yang lebih personal. Yang ketiga, ada responsif terhadap perubahan, lebih mudah untuk menghadapi perubahan tren dan dinamika pasar di masing-masing wilayah. Yang keempat, pemberdayaan karyawan lokal, memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan di daerah untuk strategi yang lebih efektif. Adapun kelemahan strategi pemasaran regional yaitu yang pertama ada biaya tinggi, memerlukan investasi yang signifikan akan riset pasar dan pengembangan produk lokal. Yang kedua ada kompleksitas manajemen, menambah tingkat kompleksitas dalam pengelolaan strategi pemasaran di berbagai wilayah. Yang ketiga, sumber daya terbatas. Tidak semua perusahaan memiliki sumber daya untuk mengimplementasikan strategi pemasaran regional secara efektif. Yang keempat, ada risiko kegagalan. Jika tidak memahami pasar lokal dengan baik, maka perusahaan dapat mengalami kegagalan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niko Manggus Mawadi Antari dengan IPM 2021 32121441.
Di sini saya akan menjawab soal chapter 8 nomor 6 dengan soal apa kelebihan dan kelemahan dari strategi pemasaran regional. Jawabannya, strategi pemasaran regional memiliki kelebihan dan kelemahan sebagai berikut. Ada kelebihan strategi pemasaran regional adalah yang pertama ada relevansi lokal, menyesuaikan produk dan pesan dengan kebutuhan serta referensi pasar lokal. Yang kedua, meningkatkan hubungan pelanggan, membangun koneksi yang lebih baik dengan konsumen melalui pendekatan yang lebih personal. Yang ketiga, ada responsif terhadap perubahan, lebih mudah untuk menghadapi perubahan tren dan dinamika pasar di masing-masing wilayah. Yang keempat, pemberdayaan karyawan lokal, memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan di daerah untuk strategi yang lebih efektif. Adapun kelemahan strategi pemasaran regional yaitu yang pertama ada biaya tinggi, memerlukan investasi yang signifikan akan riset pasar dan pengembangan produk lokal. Yang kedua ada kompleksitas manajemen, menambah tingkat kompleksitas dalam pengelolaan strategi pemasaran di berbagai wilayah. Yang ketiga, sumber daya terbatas. Tidak semua perusahaan memiliki sumber daya untuk mengimplementasikan strategi pemasaran regional secara efektif. Yang keempat, ada risiko kegagalan. Jika tidak memahami pasar lokal dengan baik, maka perusahaan dapat mengalami kegagalan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ida Egita Sinta Safitriananta, NPM 2021321455. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Pertanyaannya, apa kelebihan dan kelemahan dari strategi pemasaran regional? Strategi pemasaran regional adalah pendekatan yang menyesuaikan pemasaran berdasarkan kebutuhan dan karakteristik pasar di wilayah tertentu. Dalam strategi ini, perusahaan mempertimbangkan perbedaan budaya, ekonomi, dan preferensi konsumen di tiap daerah. Berikut adalah kelebihan dan kelemahan dari strategi pemasaran regional. Kelebihan strategi pemasaran regional yaitu yang pertama ada penyesuaian dengan kebutuhan pasar lokal, di mana strategi ini memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus dan menyesuaikan produk, harga, dan promosi sesuai dengan kebutuhan, selera, dan kebiasaan konsumen di setiap wilayah. Yang kedua ada peningkatan daya tarik dan kepuasan pelanggan, yang dimana dengan menyesuaikan produk atau layanan dengan preferensi lokal, pelanggan cenderung merasa lebih dihargai dan dilayani secara lebih personal. Yang ketiga ada komunikasi yang lebih efektif, yang dimana pemasaran yang disesuaikan dengan budaya dan bahasa lokal memudahkan komunikasi yang lebih efektif antara perusahaan dan konsumen. Yang keempat ada mengurangi risiko ketidaksesuaian produk, yang dimana mengadaptasi produk atau layanan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasar lokal, mengurangi risiko kegagalan produk yang tidak cocok dengan preferensi lokal. Yang kelima ada responsif terhadap regulasi lokal, yang dimana dengan berfokus pada wilayah tertentu, perusahaan dapat lebih mudah beradaptasi dengan peraturan atau kebijakan pemerintah yang berlaku di masing-masing daerah seperti peraturan pajak, impor, atau keselamatan produk. Kelemahan strategi pemasaran regional yaitu yang pertama ada biaya yang lebih tinggi, yang dimana menyesuaikan produk dan strategi pemasaran untuk setiap wilayah dapat meningkatkan biaya produksi, distribusi, dan promosi. Yang kedua ada kesulitan dalam pengelolaan, yang dimana mengelola berbagai strategi pemasaran di beberapa wilayah bisa sangat kompleks dan memerlukan koordinasi yang baik antara tim pemasaran di berbagai lokasi. Yang ketiga ada fragmentasi merek, yang dimana jika terlalu fokus pada penyusunan regional, ada risiko bahwa identitas merek menjadi terpecah-pecah. Merek yang seharusnya memiliki citra konsisten di seluruh pasar global bisa kehilangan kesatuan, membuatnya sulit untuk membangun citra merek yang kuat. Yang keempat ada efisiensi skala yang berkurang, yang dimana salah satu keuntungan dari strategi pemasaran global adalah kemampuan untuk memanfaatkan efisiensi skala dengan mengadaptasi produk dan strategi pemasaran untuk setiap wilayah. Perusahaan kehilangan beberapa manfaat tersebut karena produksi dan distribusi cenderung lebih terfragmentasi. Yang kelima ada keterbatasan inovasi, yang dimana terlalu banyak menyesuaikan produk dan pemasaran untuk pasar regional bisa membatasi inovasi karena perusahaan
perusahaan cenderung fokus pada apa yang sudah ada dan tidak banyak bereksperimen dengan produk atau strategi baru yang bisa diaplikasikan secara global. Yang keenam, ada kesulitan dalam menilai kinerja secara konsisten, yang dimana perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam mengukur kinerja secara konsisten di seluruh wilayah. Indikator dan strategi yang berbeda di tiap wilayah bisa membuat evaluasi hasil kurang lebih kompleks dan kurang transparan. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih.